Anak-anakku kelas 11, pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar PPKN. Kali ini kita akan membahas materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Anak-anak, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praksis. Kita akan membahas ketiganya. Pertama, hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab selalu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Selalu menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila pada Pancasila. Anak-anak, nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan ambilkan contoh sifat positif sesuai dengan Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contoh sifat positifnya diantaranya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga bisa terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk contoh sifat positif yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, dan tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk contoh sifat positif pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia,
Di antaranya, selalu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Untuk contoh positif pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diantaranya, selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, selalu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, contoh sifat positif untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, selalu menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan tidak bergaya hidup mewah, rela bekerja keras, serta menghargai hasil karya orang lain. Demikianlah materi substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila untuk kelas 11. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.